Hidup dan mati dikuasai lidah. Ternyata bukan cuma dompet, uang, tapi hidup itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, kalau istilah Indonesia, mulutmu itu harimaumu. Itu artinya ayat ini. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. AYT. Hidup dan mati ada di dalam kuasa lidah. Betul. Dan mereka yang mengasihinya akan memakan buahnya. Wih, ngeri. Terjemahan lama. Mati dan hidup adalah dalam kuasa lidah. Barang siapa yang suka akan dia itu kelak akan makan buah-buahnya. PS, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Berarti pilihan ini. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Pak Harto di Facebook banyak komen. Salah satu dari Makassar. Thanks Pak Harto sudah mengingatkan lewat firman Tuhan. Iya. Oke. Nah, FYH. Orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Karena ada orang yang mati karena salah bicara. Nah, itu terjemahan FYH. Wah, dari Los Angeles. Ini berapa anak saya dari Amerika. Pierre, sudah gabung. Ya, Papa tunggu kamu di state mana sekarang. Saudara lihat ayat ini. Saya mulai dengan hidup sehat. Ya, tadi kalau Pak Harto sudah bilang, oke, kalau masih ada kesempatan kita bisa sampai hari Senin minggu depannya, berarti umur 80-an, ya menurut pemazmur dari Musa tadi, Mazmur 90. Kalau sampai umur 80, aduh kesusahannya banyak. Nah, saya beritahu. Kalau Anda, saudara-saudara, anak-anak saya masih hidup di hari Selasa sekarang ini, ya jadi masih 20-an, jaga lidahmu. Ya, jaga lidah. 90 sekian persen orang itu sakit karena mulutnya rakus. Ya, tolong perhatikan ini. Semua orang sakit, hampir 80% itu penyebabnya karena mulutnya rakus. Tanya dokter. Nah, begini ternyata. Semua yang menjadi obat itu biasanya rasanya pahit, nggak enak. Ya. Tapi semua yang enak, manis dan sejenisnya yang enak, itu biasanya sumber penyakit. Nah, Amsal 18:21 tadi ini luar biasa. Hidup dan mati kita ditentukan oleh lidah kita, oleh mulut kita. Untuk dua hal. Apa yang kita makan dan apa yang kita ucapkan. Firman ini luar biasa. Tolong ya. Hari-hari ini dengan sosial media luar biasa. Ya, ada yang komen tuh, ada tambahan. Amsal 23 ayat 2, betul. Yang rakus taruh pisau di lehermu. Ya. Saudara, luar biasa firman ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan bahas tentang makanan dulu. Nanti tentang perkataan. Karena dua-duanya itu dari lidah. Nah, tidak semua kita pernah ngukur panjangnya lidah kita itu berapa. Rasanya nggak ada yang sampai lidahnya 20 cm ya. Kok menakutkan. Biasanya rata-rata lidah manusia itu nggak sampai 20 cm. Nah, di dalam sepanjang yang cuma belasan senti ini, ternyata Papa di surga itu menciptakan syaraf yang berbeda-beda. Saya lupa ini. Ya, kalau ada yang bisa nolong, Ricky biasanya lihat di Google gambarnya. Ya, bagian lidah yang mana yang merasakan manis, yang merasakan asin, yang merasakan pahit, ya.
Ternyata itu nggak di semua permukaan lidah. Papa ciptakan syaraf perasa di lidah kita. Itu sangat mengagumkan, saudara. Maka itu kalau kita bisa hidup, nah, berapa nih ada yang sudah komen, saya baca berapa senti lidah itu, ya 10 senti diukur dari belakang tenggorokan sampai ke ujungnya. Hanya saja ini bukan ukuran pasti. Ya menurut Guinness World of Book Record, lidah terpanjang di dunia sampai saat ini adalah 10,1 cm. Lidah terpanjang di dunia milik Nick Stolberg. Oke, terima kasih Sarpin untuk tulisannya. Nah saudara sekarang bayangkan yang hanya kurang lebih 10 cm atau lebih lah. Itu bisa menentukan hidup dan mati, sehat dan sakit-sakitan, berhasil dan gagal. Lagi sekali, yang hanya 10 cm lebih itu menentukan hidup setiap manusia. Gagal, berhasil, sehat, sakit-sakitan, dan hidup ataupun mati. Waduh, luar biasa. Maka itu mari kita perhatikan ini baik-baik. Saudara, jadi dalam hidup ini jangan sembrono. Ada yang sudah komen di IG, ujung lidah manis, tepi depan asin, belakang tepi asam, terus pangkal lidah itu pahit. Puji Tuhan untuk itu. Nah, ternyata beda-beda. Jadi begini, yang susah ya, yang susah untuk mengurangi ya, mulai mengurangi rasa manis, rasa asin yang mau mengurangi. Sadari, cuma 10 cm kurang lebih. Begitu lewat dari 11 cm atau 10 cm lebih ini, perhatikan. Begitu lewat dari lidah kita, semua yang enak sekalipun sudah nggak ada rasa lagi. Coba saudara perhatikan. Masa kita mau dikalahkan? Oh ini dia bagian lidah. Terima kasih Filipus, sudah dituliskan sebentar ya. Saya akan tunjukkan, jangan ditutup dulu supaya di Facebook dan Instagram bisa ikut bentar melihatnya. Ya, saudara perhatikan ini yang di Instagram, di Facebook. Nah, ternyata itu dia. Mudah-mudahan kebaca ya. Coba, mudah-mudahan kebaca. Ya, biarin dulu ya, Filipus. Aduh, saya harus. Nah, itu dia bagian lidah. Cuma segitu saja. Nah, yang kanan ya, yang kanan. Karena yang kiri itu, ya. Yang kanan saja, saudara lihat. Oke. Pengecap rasa pahit. Oh ternyata di belakang ya. Ini, yang ini ya, rasa pahit. Rasa asin. Ini kiri kanan. Ya. Rasa asam. Kiri kanan depan. Nah rasa manis ternyata paling ujung di lidah kita. Jadi ujung ini manis. Kiri kanan itu asam. Yang tengah kiri kanan asin, baru yang belakang itu pahit. Wih, Tuhan kita adil ya, bisa seperti ini. Baik, makasih. Kita kembali lagi. Betapa bodohnya kita kalau kita sakit, gagal, cepat mati hanya disetir oleh yang kurang lebih 10 cm saja. Dan dari 10 cm itu pun lidah ujung depan ini yang tahu rasa manis. Ya, begitu kita coba lihat rasa manis, sebegitu lewat sudah nggak rasa lagi, cuma ada asam, ya, ada asin, lalu pahit, selesai. Masa kita kalah? Jadi yang ingin hidup sehat, belajar untuk tidak dikuasai oleh lidah. Maka itu dalam istilah, hampir semua obat rasanya pahit. Hampir semua racun rasanya manis. Woi, puji Tuhan dari Atlanta, David. Senang sekali Papa, kamu gabung. Nah, perhatikan. Ya supaya kita tidak dikalahkan oleh lidah ini. Kita harus betul-betul
bisa mengendalikan, menguasainya. Dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga. Coba kita buka dulu ya, Yakobus 3. Nah, nanti kita akan memeriksa lidah kita pakai untuk apa, ya. Yakobus pasal ketiga. Oh, Parto, ini masih ada yang ngomong, aduh saya di hari terakhir karena usia 69 tahun. Ya masih ada kesempatan. Kalau bisa sampai 80 ya kerjakan itu sebaik-baiknya. Yakobus 3 mulai ayat 1. Ya, Yakobus 3 mulai ayat 1. Jadi kita harus mikir, ya, bagaimana ini? Dosa karena lidah, itu judulnya Yakobus 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, kenapa dimulai dengan guru? Karena guru itu punya kuasa di mulutnya. Saya ulangi, guru itu punya kuasa di mulutnya. Nah, kalau sampai guru salah mengajar, hukumannya itu berat. Sebab yang diajar sekian banyak salah semua. Maka itu Tuhan bilang jangan ingin jadi guru. Karena mulut ini kita jaga. Tuhan Yesus berkata, kita akan dihakimi sesuai mulut kita, perkataan kita. Oke? Nah, terus ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak pernah, saya tambahkan kata ini ya. Barang siapa tidak pernah bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara bayangkan, ternyata ukuran sempurna itu bukan dilihat dari kita doa 7 jam kalau pagi, baca Alkitab 20 pasal setiap hari, puasa 2 minggu dalam sebulan. Ternyata tidak. Ukuran kesempurnaan itu ditentukan oleh lidah kita, mulut ini loh. Nah sekarang jadi kita sudah ketemu 3 hal tentang lidah. 1, mau sehat atau sakit-sakitan, lidah yang menentukan. Mau gagal atau berhasil, lidah menentukan. Mau panjang umur atau cepat mati, lidah yang menentukan. Yang kedua, hidup ini akan dinilai ya dengan perkataan kita. Makanan, mulut ini ngomong apa saja. Nah yang ketiga sekarang lewat Yakobus 3 ayat 2. Ternyata ukuran seorang sempurna dari Bapa di surga itu lewat perkataannya. Makin orang itu kurang salah dalam dia bicara, berarti dia mendekati kesempurnaan. Nah tapi sama jawabannya. Ternyata susah kalau ngomong gak pernah salah. Ternyata susah untuk menjaga mulut dari makanan-makanan yang enak. Andri, senang sekali papa kamu gabung. Saudara, ini loh hidup. Ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, ya ada teknik untuk mengendalikan kuda, bukan dipecut, bukan diapa, tapi dikasih kekang. Lidahnya itu adalah kendalinya. Maka itu kalau orang yang biasa naik kuda, ya kalau bagian kekangnya ditarik sebelah kanan, maka kudanya pasti akan belok. Luar biasa. Lihat saja kapal-kapal ayat 4. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Nah jadi ayat 4:33 saudara, mulut kita harus kita kendalikan seperti seorang nakoda kapal yang besar dengan kemudi yang kecil, kapal besar itu bisa diarahkan. Ayo, lagi sekali saya ingatkan, ingat pepatah dunia, mulutmu harimaumu, ingat itu. Demikian juga lidah. Nah mulai ayat 5 ini jelas sekali. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Coba Filipus ayat 5 ini berapa terjemahan? Ya, yang baru bergabung nanti bisa ngulangi lagi. Bagaimana dari Pak Harto
Ya, AYT. Demikian juga lidah adalah bagian yang kecil dari tubuh. Tetapi lidah dapat menyombongkan hal-hal besar. Lihatlah betapa luasnya hutan yang terbakar oleh api yang begitu kecil. BIS. Begitu juga dengan lidah kita. Meskipun lidah itu kecil, namun ia dapat menyombongkan diri tentang hal-hal yang besar. Bayangkan betapa besarnya hutan dapat dibakar oleh api yang sangat kecil. TSI. Begitu juga dengan lidah kita. Meskipun lidah hanya bagian kecil dari tubuh kita, tetapi kita bisa memakai lidah itu untuk menyombongkan diri dan menyakiti hati saudara-saudari kita. TSI-nya lebih diperjelas. Saya ulangi lagi. Begitu juga dengan lidah kita. Meskipun lidahnya bagian kecil dari tubuh kita, tetapi kita bisa memakai lidah itu untuk menyombongkan diri dan menyakiti hati saudara-saudari kita. Biarpun kecil, tetapi bisa merusak banyak hal. Sebagaimana hutan yang luas bisa terbakar hanya karena lidah api yang kecil. Tuhan tolong. Wow, dari Melbourne. Rita sudah lama ini nggak dengar kabarmu. Senang sekali kami kalau Rita bisa gabung. Kembali bagian pertama yang Pak Arto sampaikan tadi. Hidup kita ternyata cuma 7 hari. Dari mana ngukurnya 7 hari? Dari Mazmur 90. Umur kita 70. Kalau kuat 80. Tapi kalau 80 masalahnya banyak. Nah, salah satu penyebab masalah usia lanjut itu karena waktu masih muda tidak jaga lidahnya, nggak jaga mulutnya. Maaf, saya cuma ceritanya untuk kemuliaan Tuhan. Akhir Januari yang lalu, saya harus rutin untuk check up secara total di salah satu lab di BSD di Tangerang. Nah, ditangani seorang dokter, ya namanya Dokter Juli. Ya, begitu diperiksa semuanya, saudara periksa darah, periksa macam-macam, ya, fungsi ginjal, fungsi liver, ya, lalu pankreas, lalu asam urat, gula, kolesterol semuanya. Maaf, saya hanya cerita untuk kemuliaan Tuhan, termasuk tekanan darah. Bersyukur saudara, sampai dokternya heran. Jarang ada orang seusia Bapak. Ini hasil periksanya cukup bagus. Memang ada 3 hal yang merah istilahnya. Tapi ini bukan masalah karena usia. Nah, waktu saya dengar itu dan saya tunjukkan hasil periksa saya kepada 2 anak saya yang dokter, mereka bilang, "Papa luar biasa loh, Tuhan jaga." Bersyukur. Ya itu karena mau jaga mulut, saudara. Nah, kebetulan ini bersyukur. Sejak kecil kami itu miskin. Mau makan enak itu susah. Gula buat kami zaman itu barang mahal dan langka. Ya udah, akhirnya dari kecil kami nggak kebiasaan makan gula. Puji Tuhan, ternyata ada akibat positif dari kemiskinan orang tua kami. Waktu kami masih kecil, nggak biasa makan enak. Bahkan saya masih ingat saudara, nenek ya dari pihak papa. Itu kami tinggal serumah, jadi nenek, mama, lalu kami berempat. Nah, kalau sampai pingin telur, namanya anak kecil, maka nenek bilang, jangan banyak-banyak makan telur. Anak kecil itu kalau banyak makan telur jadi bodoh. Masuk itu kepikiran kami anak-anak. Ya udahlah, daripada bodoh nggak usah makan telur. Ternyata itu alasan supaya kami cucu-cucu nggak minta telur karena nggak punya uang. Saya masih ingat suatu kali, saya nggak tahu kenapa itu. Mama bisa beli ayam. Zaman kami kecil belum ada ayam potong. Jadi semuanya ayam kampung, ayam kampung. Sementara ada yang tanya ini, ya. Ini saudara kita ya yang dari warga binaan di Jayapura waktu itu sudah bebas. Ya, saya ajak gabung. Nah,
Waduh, seneng kami. Ternyata mama pulang dari pasar bawa ayam potong. Beli dada ayam. Dengerin. Tapi kami heran, kami 6 orang di rumah. Mama bawa beli dada ayam kampung 1/4. Coba merem sebentar. Kecil kok, ayam kampung. Terus mama bilang, aduh, nggak apa-apa ya cuma ini. Ya kami seneng aja bisa makan daging. Kalau saya ingat-ingat waktu itu, kapan nih terakhir makan ayam itu ya kak? Saya lupa, pokoknya sudah lama. Nah tapi kami mikir, Kak Andreas kenapa tertawa? Terus mikir, ini ayam, daging ayam sekecil ini mau diapain untuk 6 orang ini? Weh, mama pintar. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga kami cuma makan kuahnya saja. Saya masih ingat masakan sebentar tim. Jadi cuma digodok, direbus pakai bawang putih, jahe, garam, gula dikit. Ya, mama dari dulu nggak suka pakai vicin. Saya tahu dari kecil itu. Ternyata memang kurang sehat vicin itu. Nah, tiap hari kami makan kuahnya saja. Ya enak juga. Enggak rasa lama nggak makan itu. Nah, terus baru hari keempat. Di atas 6 piring nasi. Ya, itu mama suwir-suwir daging dada ayam yang 1/4 yang sudah direbus 3 hari. Saudara bisa bayangkan kan jadi mengkeret kecil. Waduh, kalau saya masih ingat itu, ya nikmat juga buat kami anak-anak. Karena walaupun cuma makan daging suwiran yang sudah tinggal ampasnya saja. Tapi itu yang luar biasa, saudara. Nah, maka itu hati-hati yang punya banyak duit bisa makan ini makan itu sembarangan. Awas. Oke, saya kembali lagi. Nah, ketika hasil periksa itu memang harus rutin. Ya, diusahakan 6 bulan sekali. Oke lah, saya ikuti. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Maka itu bagi anak-anak saya, anak-anak muda yang ikut belajar hari ini, yang umurmu baru hari Selasa, jaga lidahmu dari pola makan dan omongan-omonganmu. Karena dari lidah ini, dari mulut ini, semuanya ditentukan kita akan jadi apa. Ya, perhatikan itu baik-baik. Nah, jadi lidah ini, coba kembali TSI-nya. Yang Yakobus 3 tadi, ayat yang kelima. Ya. Saya mau baca lagi, karena ada beberapa saudara baru gabung. Begitu juga dengan lidah. Begitu juga dengan lidah kita. Meskipun lidah hanya bagian kecil dari tubuh kita. Tetapi kita bisa memakai lidah itu untuk menyombongkan diri. Dan menyakiti hati saudara-saudari kita. Ingat, belum lama ada orang dari Jakarta asal ngomong saja. Ribut sekali mantan. Nah, lidah ini bisa menyakiti saudara-saudari kita. Biarpun kecil, tetapi bisa merusak banyak hal. Sebagaimana hutan yang luas bisa terbakar hanya karena lidah api yang kecil. Ayo mulai hari ini kita betul-betul menjaga ya. Supaya kita tidak diperpendek, hidup cuma 7 hari ya, jangan dikurangi. Kalau perlu boleh bisa ditambahi ya, tapi jangan dikurangi. Wah Hengki, papa senang kamu hadir. Janji ya, mulai hari ini hidup kita harus benar ya, supaya kita tidak dijatuhkan oleh si jahat itu. Wah keren saudara, kalau kita bisa hidup ya di dalam kebenaran seperti yang Tuhan jawab ini ya, Tuhan akan menjaga hidup kita. Asli tetap mengucap syukur ya, untuk Tuhan izinkan ngalami ini. Enggak apa-apa kok saudara. Apapun yang ada di dalam dunia ini, kita tahu apa itu, Tuhan Yesus sudah menang atas semuanya. Maka itu kita tidak boleh kalah ya oleh apapun yang iblis sudah buat. Ya. Bagaimana supaya kita bisa menang? Begini logikanya. Rasa pahit
Dia dikunyah, perlu dikunyah karena perlu enzim dari air liur kita. Tapi nggak usah dinikmati. Begitu sudah dikunyah, cukup langsung telan. Sudah, nggak ada pengaruh. Nah, kalau saudara terikat dengan barang-barang manis, barang-barang yang enak, begini caranya. Begitu makan, nggak manis, bilang aja, nggak apa-apa. Cuma sekian senti saja, setelah itu hilang. Di belakang lagi kita nggak merasa apa-apa. Wah, kalau saudara bisa hidup seperti itu, pasti menang. Nggak ada penyakit yang bisa mengganggu kita karena kita menjaga. Jelas ya? Kalau sampai dalam hidup ini saudara dan saya belum bisa menundukkan diri dengan konsep walaupun gak enak gak apa-apa, cuma sebatas berapa senti ini saja, maka hidup ini pasti akan menang, saudara. Keren ya? Itulah cara kita hidup. Jadi kendalikan lidah ini supaya kita tidak ditaklukkan oleh dosa yang selama ini menjerat kita. Karena hanya mau yang enak, tapi tidak mau kita mengalami yang tidak enak. Harus, kalau kita mau siap itu, wah hidup ini menyenangkan sekali, saudara. Oke ya? Jadi ambil keputusan mulai hari ini supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang dibodohi lagi oleh si jahat itu lewat mulut kita ini. Ingat, hidup itu cuma 7 hari. Ya. Senin 10 tahun pertama. 10 tahun kedua itu Selasa. 30 tahun yang ketiga, ya 30 tahun, 10 tahun yang ketiga itu Rabu. 10 tahun yang keempat itu Kamis. 10 tahun yang kelima itu Jumat. 10 tahun yang keenam itu Sabtu. 10 tahun yang ketujuh itu hari Minggu. Kalau kita sehat, kita dapat kesempatan, maka kita kembali ke Senin lagi. Itu tahun yang ke-80. Ya, hari ini di keluarga Korah ada yang ulang tahun. Ya, ada yang sudah hari Jumat. ya. Terus saya nggak tahu setiap hari apa, Jumat juga kali ya. Apa itu? Kok Jumat? Ya Jumat gitu ya. Senang sekali kalau kita bisa menggunakan ya dengan begitu singkatnya waktu ini, lalu kita bisa menggunakan sebaik-baiknya. Warga binaan, jangan putus asa. Tetap ada harapan. Selama saudara masih menunggu waktu bebas, belajar sebanyak-banyaknya tentang hal apapun, belajar. Nah, begitu saudara bisa belajar menggunakan waktu sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, sekhusus-khususnya selama masih di dalam tunggu waktunya bebas, maka saudara gunakan waktu. Nimba, nabung, banyak hal yang luar biasa. Nanti begitu saudara bebas, saudara bisa makin kenal Tuhan, saudara punya akar iman yang kokoh, saudara sudah punya banyak keterampilan, keahlian, karena waktu-waktu yang saudara ada di dalam tempat itu saudara gunakan untuk belajar. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Mari kita buka Markus 4. Nah, caranya untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, entah di hari apa. Tanam sesuatu dalam hidup. Markus pasal 4. Ya, saya cari ayatnya. Kalau saudara dan saya bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, aduh, indah sekali. Ya. Markus pasal 4 ayat yang ke-26 mulai. Markus 4 ayat 26. Nah, bagian terakhir ini saya ingin berikan hal motivasi dengan sebuah ilustrasi. Saya ulangi, kita akan belajar untuk memiliki sebuah motivasi dengan firman atau ilustrasi yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang kita bisa pakai anak-anak muda, walaupun kamu masih di hari Selasa, kamu di hari Rabu, ingat ya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Tuhan itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, siang hari ia bangun. Dan
benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Nah, ini rahasianya ayat 28 Markus 4. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, ya, tempat buah itu. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Bumi dengan sendirinya. Nanti kita akan buka apa ini artinya. Tapi saya ingin kembali ke ayat 27. Ini uniknya, saudara. Ya betul, ini yang dari Palu, pernah ingat pengajaran. Ingat, kita selalu menabung dalam hidup. Terima kasih Yohana untuk mengingatkan itu. Ayat 27 ini kuncinya, Markus 4. Lalu pada malam hari, orang yang tadi pagi nabur, itu dia tidur malam hari, lalu besok siangnya dia bangun. Nah, tidur lagi malam, pagi bangun lagi. Benih yang ditabur oleh orang itu sedang bertunas di dalam tanah. Lalu tumbuh makin tinggi. Bagaimana proses terjadinya dari benih ditanam sampai pecah, jadi tunas, tunas jadi pohon, pohon berbunga, bunga keluar bulir, bulir keluar biji kecil, dari jadi biji kecil jadi biji besar. Kalimat ini penting. Bagaimana terjadinya, ya, Markus 4 ayat 27. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Saya mau uraikan ini. Maaf ya. Waktu masih muda nikmati yang manis-manis. Oh ya, saya mau menekankan supaya saudara nggak lupa. Tolong ya saudara. Salah satu penyebab terbesar kanker, diabetes, gagal ginjal, darah tinggi itu karena suka makan manis. Tolong jaga. Mengerikan sekali yang suka manis itu, mengerikan. Lalu yang lemak-lemak, yang gorengan, tolong dijaga. Lebih baik suka makan yang direbus. Mama, jangan cuma mau cepat dan praktis buat jajan untuk anak-anak digoreng. Memang buat makanan digoreng itu praktis. Daripada merebus itu ribet. Tapi berbahagialah orang tua kalau membiasakan anak-anaknya sejak kecil makan yang direbus. Direbus itu bukan digodok ya, beda ya. Godok itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau ngerebus itu air di bawah, lalu direbus itu di atas, jadi nggak kena air. Kalau digodok itu apa? Dikukus sama direbus. Rebus ya. Oke, pokoknya bedakan ya. Berarti dikukus. Yang di atas dikukus. Dikukus ya. Yang ini ada Pak Finis di sini. Yang direbus, dikukus ya. Jangan yang direbus. Kalau rebus itu campur air, bisa hilang semua vitamin-vitaminnya itu. Biasakan rebus. Tolong ya mama-mama, berbahagialah mama-mama. Anaknya pasti panjang umur, sehat-sehat. Kalau dari kecil dibiasakan makan yang dikukus. Walaupun ribet dikit. Daripada yang digoreng, itu minyaknya itu jahat sekali. Jaga baik. Makasih Rita untuk tambahan ini. Nah, yang ingin sehat di hari tua, jaga mulut mulai hari ini. Kalau saudara masih di hari Selasa, umur 20-an. Ayo, yang sudah di hari Kamis, berarti jam 40 lebih, oh ya Sambiloto, oh ini Pak Jeki Misa dari Palembang, nanti saya akan beri kesaksian. Yang sudah umurnya hari Kamis, jadi hari 40-an, mulai stop. Yang manis, yang goreng, stop. Yang bakar-bakar, itu enggak sehat. Ya, stop semuanya. Ayo mulai hari ini kita menjaga. Nah saudara, apa yang kita tabur waktu kita masih muda? Apa saja? Firman Tuhan bagus. Nomor 1 tabur firman Tuhan. Waktu masih muda tabur yang positif. Ya, jangan masukkan pornografi, percabulan, kejahatan, ingin kaya. Jangan waktu masih muda, tabur yang positif. Ya, tadi ayat terakhir yang disampaikan oleh Pak Arto, Filipi 4 ayat 8. Coba nanti saudara baca lagi, ulangi karena waktu.
waktu masih muda. Suruh umur hari Selasa, umur hari Rabu, mumpung masih muda. Tabur yang benar di benak kita. Jaga mulut supaya ngomongnya nggak salah. Nah, kita tinggal tidur setelah kita tabur. Kita bangun lagi, sibuk lagi, tidur lagi. Ternyata bumi dengan sendirinya. Nah, kata bumi di Markus 4 ini adalah waktu. Waktu dengan sendirinya akan mengolah dan mengelola yang kita tabur sejak umur kita masih hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Maaf, kalau sudah mulai Jumat atau Kamis agak terlambat, tapi nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Jadi luar biasa kalau kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, ya, saya beri kesaksian. Ini Pak Pendeta Jeki Misa. Satu hari kami pelayanan sama-sama. Nah, tiba-tiba di satu hotel waktu kami sarapan, ada jamu Jawa. Salah satunya jus atau cairan sambiloto. Nah, karena nenek saya dulu penjual jamu Jawa, jadi kami ini dengan jamu-jamuan, ramu-ramu itu sudah terbiasa. Buat kami pahit nggak apa-apa. Ya, waduh dari kecil. Ya saya masih ingat beberapa rempah-rempah itu. Ya, misalnya kapulogo. Ya, itu ada rasa minyak kayu putih. Itu bagus untuk anak kecil sakit masuk angin atau kembung. Ya, sambiloto. Ya, itu meniran. Apalagi ya secang. Ya, itu yang warna merah. Itu pahit juga. Nggak apa-apa. Delinggu, waktu itu ya makan kami dari kecil sudah biasa. Nah, pas lagi sarapan itu Pak Jeki tanya saya, "Dedi mak minum apa?" Ini minuman sehat ada di alam, namanya sambiloto. Saya nggak bilang kalau itu pahit. Mau coba? Iya dong, supaya sehat. Iya. Begitu dia coba, wajahnya berubah karena memang pahit. Tapi bersyukur. Jack sampai hari ini masih ya konsumsi sambiloto ya, direbus saja. Itu luar biasa. Ya, berkhasiat betul. Nah, apalagi yang punya darah tinggi, punya kadar gula tinggi, itu paling sederhana. Pahit tapi menyehatkan. Daripada enak sebentar tapi merusak. Maka itu semua daging, semua yang diizinkan Tuhan untuk kita makan itu nggak enak. Tapi yang dilarang oleh Tuhan itu yang nggak enak semuanya, yaitu supaya mulut kita jaga dan hidup ini jadi sehat sama sekali. Maka kalau kita bisa hidup sehat, saudara, wah hidup ini menyenangkan. Mulut ini loh kita harus jaga. Jadi hari ini kita masing-masing harus mulai menyadari apa yang kita tabur. Betul ya? Jangan sampai kita menabur yang salah. Karena kalau kita menabur yang salah, hidup ini hancur sejak muda. Wah, terima kasih Tuhan memakai Pak Harto untuk menyadarkan kita. Sebetulnya kita ini sudah hidup di hari yang keberapa. Jadi jaga baik-baik. Oke, ya Pak Beni ada tambahan saya baca ini. Di beberapa negara sambiloto sudah menjadi obat COVID. Oh puji Tuhan, memang pahit. Itu sebetulnya rumput liar loh saudara, sambiloto itu. Papa ciptakan, tapi itu berguna ternyata untuk kehidupan kita ini. Oke, jadi masing-masing kita harus bertanggung jawab untuk diri kita dan hidup kita. Kita mau sampai di hari apa usia hidup kita, kita yang menentukan. Bukan tetangga, bukan pacar, bukan istri, bukan anak, bukan suami, bukan dokter. Tidak, kita sendiri yang menentukan. Kita ini mau jadi apa. Puji Tuhan. Ayat terakhir, Tuhan ingin kita sehat. Surat Yohanes yang ketiga ayat 2. Surat Yohanes yang ketiga ayat 2. Kiranya dengan firman ini kita semua bisa mencapai sampai hari Sabtu
Lalu ketemu Minggu, kalau sempat sampai Senin lagi, kita jadi berkat yang luar biasa. Ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat. Saudaraku yang kukasihi, aku berdoa, semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal. Semoga tubuhmu sehat, sama seperti jiwamu juga sehat. BIS. Berdoa semoga saudara sehat-sehat dan semuanya baik-baik denganmu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. TSI. Saudara yang saya kasih, doa saya, kamu akan berhasil dalam segala hal dan sehat secara jasmani, sama seperti kehidupan rohanimu sehat. Saudara, ternyata kalau kita baca firman ini, sehat jasmani itu ternyata sangat ditentukan oleh sehat rohani dan jiwa kita. Maka itu kenapa firman berkata yang gembira adalah obat yang manjur? Ya boleh FIA-nya. Karena pikiran tenang, hati sukacita, itu imun tubuh kita itu jadi kuat. Pasti penyakit jarang masuk ke hidup kita. FIA. Sahabatku yang baik, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja dan jasmanimu sama sehatnya seperti rohanimu. Weh, ini hebat sekali kalau kita mau mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Jadi sehatkan roh kita, sehatkan jiwa kita, sehatkan pikiran, hati, mental kita, sehatkan. Nanti fisik kita sehat, yaitu dengan jaga mulut. Jaga mulut soal makanan dan soal perkataan. Jangan sampai mulut kita jadi harimau kita yang menerkam kita sendiri. Wah, puji Tuhan untuk itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku firman yang benar. Ingat, kita di hari apa? Ternyata saya sudah di hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati.